billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi li'abdihi muftari man da'ana ilayhi wa tajallatil anwar min kullil jihati fa waqtul miladi musyaffa'iha. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Marhaban ya habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ya handa orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, aparatur negara, saudara-saudara seiman sebangsa setanah air, santri-santri yang dimuliakan Allah. Teringat saat masa Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan, dan ketika itu banyak kejadian-kejadian. Di antara kejadian yang paling mengingatkan kita sampai hari ini adalah Nabi ketika beranjak dewasa, kala itu menemui peristiwa di mana seorang ibu yang melahirkan anak perempuan, maka anak perempuannya saat itu juga dikubur hidup-hidup. Kenapa hadirin? Kalau wanita dibiarkan hidup zaman itu, maka akan sakit teririslah hati kedua orang tuanya, karena saat itu wanita dijadikan budak untuk memuaskan syahwat majikan. Na'udzubillah min dzalik. Satu riwayat, Nabi ambil anak dari dalam lubang kuburan yang sudah mau dikubur oleh ayahnya, kemudian dipeluk Nabi SAW, dan anak itu pun berhenti menangis. Sejak saat itu dimulailah masa di mana wanita tidak lagi dibunuh hidup-hidup, dibiarkan dia untuk mengagungkan marwah kedua orang tuanya. Namun mirisnya hadirin, saat ini bukan orang yang merendahkan harga diri, harkat martabat wanita, tapi wanita tersebut yang merendahkan harga dirinya di depan Allah, di depan penghuni langit, apalagi di hadapan penghuni bumi. Cek anak-anak kita, ayahanda, cek istri kita, cek saudara-saudara kita. Kalau masih dia menyandang Islam di dalam dadanya, maka dia akan ingat peristiwa di mana dia dulu keturunannya diperjuangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan sampai ada bagian dari anggota keluarga kita, perempuan, wanita yang menyakiti hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Berangkat dari surah Muhammad, surah ke-47 di dalam Al-Qur'an yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, yakni ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw walladzina tadaw." Dan orang-orang yang kemudian Allah berikan petunjuk. Siapa itu orang-orang yang Allah berikan petunjuk? Dia yang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Karena banyak hari ini orang tidak bisa, mata hatinya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau senang dirasanya, maka bisa jadi itu benar. Tapi kalau rugi rasa hatinya, bisa jadi itu hal yang salah. Apa kelanjutan ayatnya? Zadahum hudan. Siapa-siapa kita yang Allah berikan petunjuk, maka Allah akan tambah petunjuk itu. Bagaimana cara menyaksikan atau merasakan petunjuk Allah yang datang kepada kita? Setiap saat dalam kehidupan kita menampilkan perangai, perkataan, perbuatan, akhlak yang baik. Maka kalau hari ini saja kepada istri kita masih mengucapkan kata-kata yang kasar, bisa jadi hadirin Allah belum berikan petunjuk kepada kita. Kalau hari ini saudara-saudara kita masih tersakiti hatinya dengan lisan kita, dengan akhlak kita, bisa jadi Allah sedang murka dan tidak mau memberikan petunjuk kepada kita. Pada ayat yang terakhir, wa atahum taqwahum. Kalau sudah Allah berikan petunjuk, Allah tambah lagi petunjuknya, maka yang terakhir Allah akan buat hadiah ketakwaan. Jadi gampang hadirin untuk melihat hari ini kita sedang dicintai atau sedang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Senang kita ketika azan, senang kita ketika berwudu, senang kita ketika datang ke masjid, sholat berjamaah, berbuat baik, amal soleh dan sebagainya. Itu salah satu tanda kita sedang diberikan karunia sebagai orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berulang khatib sampaikan, yang berdiri di depan ini tidaklah lebih mulia daripada mungkin jamaah kita yang sedang berada di luar. Tapi bersama kita saling mengingatkan, ayo kita gapai cintanya Allah. Melalui apa hadirin? Tidak ada satu pun cara termudah menggapai ridha Allah, menggapai cintanya Allah, melebihi cara dengan kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 22 September 2023. Sudah ratusan tahun Nabi meninggalkan kita. Seandainya Pak, hari ini hadir Nabi di tengah-tengah kita, hari ini ada Nabi beserta para sahabat di tengah-tengah kita, alangkah senangnya dia lihat kita. Alangkah senangnya Nabi melihat kita, karena kita hari ini sudah banyak perkembangan dan kemajuan. Tapi sayangnya waktu itu sudah lama usai. Yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan Nabi dalam ilmu yang kasar. Para ulama terdahulu mengatakan kalau ada orang mimpi berjumpa dengan Nabi, maka seluruh hidupnya sampai yaumil kiamah akan tenang semuanya, lempang. Kita Pak, jangankan mimpi Nabi. Apa kata ulama Imam Malik? Kalau ada orang yang tidak pernah jumpa Nabi di masa itu, berarti hatinya seluruh hidupnya sedang kotor. Itu dikala itu Pak, dikala itu yang tidak ada kemaksiatan merebak di mana-mana, masih sedikit. Banyak alim ulama
Sekarang alim ulama pun mohon maaf mengkampanyekan, mendeklarasikan, menyuarakan kemaksiatan dengan atas nama menjual ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Maka dari itu khatib berpesan kepada kita semua melalui bulan Rabiul Awal ini, ayo bangkitkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih hati khatib. Khatib berburu di daerah Medan melaksanakan Maulid Arba'in 40 malam berturut-turut. Mendatangkan Habib bukan hanya 1, 5, 10 satu malam. Biayanya dalam satu malam tidak tanggung ratusan juta. Yang datang ribuan orang. Pada satu masa Habib, pada satu masa Al-Fakir, khatib membuat acara tersebut di kampung kita tercinta. Cuma sekali, Pak. Mengundang Habib jauh-jauh dari Jakarta. Jangankan datang, malah acara tersebut dicemooh. Ini kan suatu kemirisan bagi kita. Kalaulah Nabi sudah tidak ada, kan ada keturunan. Garis keturunan Nabi di Indonesia dirangkum dalam organisasi namanya Rabithah Alawiyah. Mana-mana orang yang bersanad Rasulullah secara langsung bisa menjelaskan 40 keturunan Nabi ke atas dan berjuang di jalan dakwah, itulah sebagai dzurriyyatin Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini ada, Pak, di Tanjung Morawa ada, di Medan ada, dari luar Pulau Jawa sering kita datangkan kemari. Tapi na'udzubillah, kampung kita jauh dari kata senang untuk menyambut kedatangan Habib, senang untuk menyambut kedatangan bulan Nabi Muhammad SAW. Kampung kita cuma 1 hari, Pak, melaksanakan peringatan hari besar Islam Rabiul Awal. Nabi lahir sampai hari kiamat, Nabi lahir sampai wafat, diceritakan kisahnya dari seluruh ulama yang ada di dunia ini sampai hari kiamat nggak bakal selesai. Jadi bagaimana kita menginginkan generasi yang Qur'ani, generasi yang bisa menyelamatkan negeri, generasi yang berakhlakul karimah, sementara pengajian seperti itu jarang kita buat, mustahil. Bapak lihat masing-masing di sekolah, anak bapak-bapak semuanya, cek pengetahuan agamanya. Saya ngajar ngaji 1 jam, lebih banyak pengetahuan anak dalam agama dari yang 1 jam itu dibandingkan 12 jam dia di sekolah. Ada anak-anak yang sholat pun tak beres berdirinya, wudu pun tak tahu rukunnya. 6 tahun sekolah dasar. Maka tidak kita salahkan itunya. Yang kita tambah adalah buat ta'lim, buat pengajian-pengajian untuk diri kita, keluarga dan keturunan kita. InsyaAllah melalui bulan Rabiul Awal ini kita menjadi orang-orang yang semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita galaunya jangan karena yang lain, karena kita lupa sholawat, karena kita lupa berzikir. Baru kita boleh sedih, boleh galau. Kalau kita senang, bukan karena yang lain, tapi karena kita sudah sholat, karena kita sudah sholawat, itu kalau kita harus senang. Kalau kita senang karena dapat uang, orang Nasrani pun senang kalau dapat uang. Yang membedakan orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin adalah dia biasa saja dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia itu adalah pertimbangan sebagai tolak ukur keimanan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, ini sangat besar. Sebagai penutup, khatib akan sampaikan satu pesan Nabi dalam hadis, yakni la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa kata Nabi, Pak? Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia cinta sama saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Jadi saya bukan siapa-siapa, bapak-bapak, ayahanda kami juga bukan siapa-siapa. Marilah kita cinta kepada saudara dengan sama-sama menjaga perasaan, menjaga lisan,
menjaga perbuatan. Insya Allah kita jaga Allah, kita jaga Rasulullah, Allah akan jaga kita sampai hari di mana nanti semua di bumi hanguskan dan dibangkitkan kembali. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain ila Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rabiul Awwal wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wal habaib wal asatidz wal ulama wa kulli ghairihi walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا